gagah Gunung Seminung menghias indah di danau Ranau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Lespita dengan nomor UKG 2015 01413420 dengan nomor Indo Mahasiswa X902108122. Bertugas sebagai guru ekonomi SMA Negeri 2 Muara II, Uku Selatan, Sumatera Selatan. Hari ini Senin tanggal 6 bulan 12 2021 akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja. Dengan ini saya tampilkan bukti pendaftaran uji kinerja saya selaku sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 di Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah tahun 2021 dengan materi pokok peran pelaku kegiatan ekonomi. Selanjutnya selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan kelasnya disiapkan. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada siswa yang sudah berdoa, semoga doanya dia dijawab oleh Allah. Amin. Hari ini akan mendapatkan berkah. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai saya ngecek kehadiran dulu. Kita absen saja. Abdul Aziz Al-Basari. Dir. Ya. Arif Firmansyah. Dir, Pak. Ya. Betran Anton Poni. Dir, Pak. Ya. Kemudian Dedi Irawan. Ini. Oh ya, memang nggak berhenti. Dewa Saputra. Dir, Pak. Ya. Dinda Novitasari. Hadir. Hafid Saputra. Dir. Ica Kartikasari. Hadir, Pak. Jerry Jensen. Hadir, Pak. Nah, Lara Novita. Hadir, Pak. Lucy Agustina. Hadir, Pak. Reza Al-Rasid. Hadir, Pak. Tommy Andres. Hadir. M. Reski. Hadir, Pak. Ya. Henry Karisma. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah kalian hadir semua pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik semua? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Ya. Baik anak-anak, tidak berkali-kali, istilahnya seringkali berulang-ulang saya mengingatkan kembali bahwa kita tidak lupa harus taat protokol kesehatan yang sudah kalian kenal dengan 5M. Berarti kalian tidak boleh lupa, salah satunya adalah menggunakan masker. Nah, yang kedua dan ketiga kalian sudah tahu. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas tentang materi. Tentu anak-anak masih ingat siapa yang tahu apa materi sebelumnya? Saya, Pak. Ya silakan Lucy. Pertemuan sebelumnya membahas materi circular flow diagram, yaitu sebuah diagram. Saya, Pak. Ya silakan Lucy. Pertemuan sebelumnya membahas materi circular flow diagram, yaitu sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi antar pelaku ekonomi, yaitu RTK, RTP, RTN, dan RTLN. Ya, bagus sekali. Berarti kalian masih ingat dengan materi pertemuan sebelumnya. Dan saya ingatkan kembali bahwa pada pertemuan sebelumnya
kalian harus belajar untuk membuka materi yang sudah saya share di WA, kemudian untuk menonton YouTube yang sudah linknya saya berikan kemarin. Berarti kalian sudah tidak asing lagi dengan pertemuan hari ini. Kalian sudah pelajari secara maksimal di rumah, ya kan? Ya. Ya. YouTube-nya sudah kan? Sudah. Dan materinya sudah dibaca semua? Sudah. Terus berarti kalian di rumah benar-benar giat belajar. Nah, kaitannya pertemuan sebelumnya dengan materi hari ini adalah hari ini kita akan membahas tentang apa? Peran pelaku kegiatan ekonomi. Definisi dasar, peserta didik bisa mendeskripsikan peran pelaku kegiatan ekonomi dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis kegiatan ekonomi dan peranannya. Jadi baik anak-anak, hari ini kita akan membahas peranan RTK, RTP, RTN, kemudian RTN dari sisi peranannya. Nah, mungkin kemarin kan masih kalian ingat kemarin ya, bagaimana misalnya circle flow diagram itu memiliki timbal balik antara masing-masing sektor, kan 4 sektor yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Pelajaran kita hari ini adalah diskusi. LKPD akan saya bagikan secara acak. Kalian tidak bisa memilih materi mana yang akan kalian dapat. Jadi silakan, ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, silakan kalian pilih, kalian dapat materinya yang mana. Ya. Kemudian kelompok 2, silakan. Ya. Kemudian kelompok 3. Nah, yang terakhir tidak memilih, berarti kalian dapatnya materi mana. Ya, silakan kalian diskusikan kelompoknya. Apa yang diminta di soal itu, kemudian kalian diskusikan dan jawab. Tulis di lembar LKPD-nya. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada kesulitan, silakan tanyakan. Nah, ya tolong kerjasamanya dijawab, LKPD-nya diskusikan. Kerjasama. Tolong kau di antusias, mana kau santai sendiri, ya? Baca materinya tuh. Nah, kau kerjasama John? Sabar Pak, lagi buat namanya. Bentar lagi. Ya, silakan diskusikan. Kalau ada masalah, ditanyakan. Memang Sudah bagus Pak. Galo-galo ya tuh jawabannya. Nah, enduk. Terus nanya nih. Sudah. Kau bagian jawabnya. Aku yang bantu ya. Iya. Nah, yang berdasarkan hasil diskusi kalian baca materinya. Gimana? Ada kesulitan? Tidak, Pak. Ya, ada. Yang kelompok 4? Kelompok 2 gimana? Nah, jadi kelompok Bentar Pak, lagi nulis. Lagi Pak. ya, bagus berarti kalian di rumah benar-benar belajar. Iya Pak. Apa yang disampaikan Bapak kemarin. Apa kali kok simpulnya? Oh, itu tuh tulis dulu. Ini juga tulis. Gimana? Ada yang sudah selesai? Selesai Pak. Ya,
Nanti kalau semuanya sudah selesai, kita presentasi. Silakan siapa yang mau duluan, secara acak saja. Dari kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, silakan kelompok 3 mari ke depan untuk presentasi. Sudah, kelihatan. Siapa yang materi, siapa yang novelnya, siapa yang bicara. Kawan didampingin. Kau dan dampingan Ivan baca. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bahan diskusi menganalisis pelaku kegiatan ekonomi dan peranannya. 1. Konsumen, 2. Produsen, 3. Investor, 4. Tenaga kerja ahli, 5. Ekspor atau impor. Ya, bagus. Ya, kita. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Kenapa ya? Ganti pakai ini. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Berarti kelompok 3 sudah. Lanjutkan siapa yang terakhir? Berikutnya ya, silakan kelompok 1. Kau tahu terus. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menganalisis pelaku kegiatan ekonomi dan peranannya. 1. Konsumen, 2. Produsen, 3. Pengatur ekonomi atau subsidi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali jawabannya. Hasil diskusinya. Ya, sudah berarti kelompok diskusinya sudah ya, anak-anak kita anggap saja diskusinya kita kegiatan apa? Hasil dari diskusi masing-masing siswa maju ke depan. Ya, saya siapkan dulu. Ini tidak usah direkam. Baik anak-anak ya, kita menguji bahwa sebagai evaluasi secara keseluruhan ya, apakah pemahaman kalian itu memang berhasil dalam mempelajari hasil diskusi maupun materi-materi yang di rumah ya. Ini ada jawabannya yang Bapak sudah sediakan. Nanti kalian memilih sendiri di dalam ini secara tepat. Yang sampai salah, kalau belum kalau salah berarti kalian tidak mempelajari. Ya, silakan siapa yang pertama? Saya tawarkan dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan bicara. Ya, kamu. Ya, silakan. Bisa kan? Bisa kan? Ya. Kemudian yang berikutnya. Ya. Salah satu siswa mendapat satu kesempatan. Ya, silakan. Nah, dari ke kelompok 4.
Ya, Pak, maju ke Pak. Nah, maksudnya kuat ya. Yang merasa belum nanti ya sudah. Ya silakan. Ini harus habis isinya. Apa isi jawaban kita sampai habis baru. Silakan pikirkan mana menempelkannya yang tepat, jangan sampai salah. Ya. Ya, silakan maju, tempelkan. Ini ada untuk ke jelek. Ya, silakan yang berikutnya. Berarti masih ada percobaan lagi. Kenapa? Video. Ada Ya, silakan terus. Ada juga. Maju lagi. Susul menyusul. Ya, silakan. Ya, silakan. Berapa? Ya. Nah, sambil selesai nempel ya silakan pilih. Nah, oke. Kotak. Ya, silakan.
Siapa yang belum? Itu belum? Udah. Jauh nih kalau Pak kasih. Ya, silakan sini. Sini. Nah, berarti Mau maju rusak komputer. jadi kalian sudah memilih jawaban di dalam ini secara acak dan ini sudah habis. Nah, tinggal satu lagi. Ya, silakan siapa yang akan mendapat kesempatan ya. No. Ya, ya. Rusak lagi barang tuh. Lewat tengah. Nah, baik anak-anak, sebelum Bapak review dari diskusi ini ya, saya perhatikan hasil diskusi yang kalian sudah tempel ini secara umum sudah benar semua jawabannya ya. Ya, selamat untuk semua kelompok ya, tepuk tangannya. Berarti kalian sudah menjawabnya dengan benar. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita ice breaking dulu ya. Tetapi ice breakingnya di sini adalah membangun motivasi, tapi tidak perlu yang seperti kemarin. Kita ya kalian lihat videonya ya. Nah, ini sebuah motivasi bagaimana hewan saja bersama tim kita hadapi tantangan besar. Nah, itu. Dia menolong kawannya. Semut saja bisa. Dengan kehebatannya kepiting nah, bersama nah, baik anak-anak, apa yang kalian dapat? Bahwa segala sesuatunya itu harus kerja sama. Diskusi juga kerja sama. Tidak bisa kita ini hidup mengerjakan sendiri, harus melalui orang lain dan kerja sama. Itu hewan saja bisa kerja sama, apalagi kita manusia. Ya, baik. Kita lanjutkan. Wah, saya ulas. Pelaku kegiatan ekonomi ini adalah pertama RTK. Kemudian RTP, RTN, RTLN. Dan Bapak yakin kalian sudah memahami komponen RTLE, RTN, kemudian RTLN, dan kemudian RTP dan RTK. Saya kaitkan ya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Kalian bisa berperan sebagai RTP maupun RTK. Misal, Uku Selatan ini secara mayoritas adalah petani kopi. Nah, petani kopi dia merangkap sebagai produsen, ya, juga dia merangkap sebagai konsumen. Dia yang menghasilkan kopi, dia yang menjual hasil dari menjual kopi itu untuk kebutuhan konsumen. Jadi, walaupun ada yang fokus pada produksi, misalnya kebunnya lebar-lebar, kemudian ada juga spesialis untuk konsumen. Tetapi masyarakat kita memiliki peran ganda.
bisa RTP, bisa RTK. Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang perlu ditanyakan? RTP atau RTK itu secara umum memiliki modal, tanah, skill. Nah, coba kalau saya uji kalian, siapa yang bisa? RTK memiliki tanah, dipakai oleh tim. Dapat apa? Betul. Kalian bisa dapat apa? Betul. Dapat Sewa. Ya, berarti jawabannya adalah mendapatkan sewa. Kalau modal yang ditanamkan oleh RTK ke RTK dapat apa? Untung. modal. Ya benar, bunga. Ya. Berarti kalian kemarin membacanya tidak serius sih, sehingga pertanyaan yang sederhana ini kalian tidak bisa menjawab. Teman kalian kelompok ini dapat menjawabnya bunga. Nah, kemudian berkebun itu harus ada skill, keahlian. Kita baca harus ahli merumput, ahli meranting, ahli panen. Jadi bukan Pak petani itu gengsi, tidak. Ke depan itu prospeknya menjadi petani kopi itu adalah cerah. Kenapa? Kopi merupakan produk komoditas bangsa internasional, dunia yang nak kopi. Jadi kalian sebanyak-banyak apapun produksi kopi yang belum pernah terdengar, orang menolak, oi, kebanyakan kopi buang ke sungai, kayak pisang sekarang ini. Masa di Batam, gara-gara Murah. gak laku. Nah, kopi berapapun yang ada laku di pasaran. Yang jadi masalah itu produksi kopinya tuh bagaimana cara meningkatkannya semaksimal mungkin. Nah, itu. Ada pertanyaan? Tidak. Ya? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Wah, hebat berarti kalian pintar semua. Kelompok satu, tidak ada masalah ya? Tidak ada pertanyaan. Kelompok dua? Ya. Kelompok tiga? Tidak ada masalah. Kelompok empat? Tidak ada. Kenapa kita perlu mempelajari peranan? Apalagi misalnya dari sisi RTLN. RTLN ini artinya membahas kegiatan ekspor impor. Nah, kenapa kegiatan ekspor perlu dibahas? Agar produksi kopi kita bisa sampai ke Amerika, sampai ke Jerman. Itu melalui kegiatan ekspor impor itu ya. Kalau tidak melalui kegiatan ekspor impor udah pacak sampai ke Jerman. Sama dengan kita. Kita butuh kurma berarti impor ke Arab Saudi. Karena sekarang ini antar negara saling membutuhkan, tidak bisa melepaskan diri sendiri ya. Iya. Ya paham ya? Paham. Ya. Karena kita sudah ada ketergantungan. Tetapinya ada. Kita ini tidak bisa selamanya mengandalkan luar negeri, impor melulu. Ya harus kita gencar. Perbanyak komoditi ekspor yang andalan supaya kita bisa menguasai pasar internasional. Dengan menguasai pasar internasional, kita akan dapat dipisah sebanyak-banyaknya. Itu maksudnya ya? Iya. Ya. Kalau kita misalnya sampai sekarang beli mesin ke Jerman, beli ini ke Jepang, beli ini, ya sekali-sekali Jepang beli mesinnya dari Ukus Selatan, beli komputer produksi Ukus Selatan, beli HP produksi Ukus Selatan, ini beli HP Cina, Korea, mainan anak-anak beli Hongkong. Akhirnya kita tidak seimbang. Banyak impornya, sedikit ekspornya. Yang lebih bagus itu adalah banyak kegiatan ekspor. Negara untung, negara makmur kalau kegiatan ekspornya banyak meningkat. Rakyatnya juga makmur. Kopi, kalau kalian misalnya banyak kopi, jual pasar luar negeri, makmur kalian. Tuh, ya. Sudah paham semua ya? Ya. Silakan anak-anak untuk stop dulu. Anak-anak, kita melanjutkan pada kegiatan penutup yaitu silakan. Siapa yang bisa membaca kesimpulan? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, silakan kelompok 1. Richard.
Baiklah teman-teman, pada kesimpulan yang kita pelajari adalah setelah kita menganalisis perekonomian, 4 sektor dan peranannya penting untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Suatu negara khususnya masyarakat lingkungan kita adalah harus menggunakan 4 sektor. Dalam hal kegiatan ekspor dan impor, yakni asumsi jika ekspor barang maupun jasa harus diperbesar atau diperbanyak, misalnya komoditas unggulan. Produksi petani kopi di Aceh Selatan yang berkualitas dan dapat bersaing dengan pasar luar negeri, sehingga diharapkan petani kopi makmur dengan perbandingannya ekspor lebih besar daripada impor. Jadi kita harus memperbanyak ekspor daripada impor, mengembangkan beberapa komoditas produk go internasional. Ya, bagus. Jadi itulah kesimpulan materi hari ini ya, anak-anak, bahwa 4 sektor ekonomi itu harus saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan karena masing-masing itu memiliki timbal balik. RTK, RTP itu adalah saling butuh-butuhkan, ya. Itu dari kesimpulan dari bicara kita. Nah, baik anak-anak, ada evaluasi secara umum ya. Kalian sudah tahu kan, ya, di Aceh Selatan ini adalah terkenal dengan petani kopi. Ya, petani kopi. Dan kalian sudah tahu bahwa kopi itu adalah komoditi ekspor. Nah, yang pertanyaannya adalah apa peranan masyarakat terhadap produksi kopi itu untuk dikaitkan dengan rumah tangga luar negeri? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Membanyak kegiatan ekspor kopi ke pasar luar negeri agar mendapatkan devisa atau mata uang asing untuk dapat membeli produk impor yang tidak dimiliki dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, contohnya mesin-mesin dan tenaga ahli. Ya, bagus ya jawabannya. Baik anak-anak, ya, berarti kalian sudah memahami semua materi pertemuan hari ini. Saya ingatkan lagi bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan membahas ya tentang permintaan dan penawaran. Tolong perhatikan anak-anak ya, dulu yang bagus ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Kemudian akan ada nanti post test ulangan harian artinya. Tetapi ulangan harian akan diadakan pada pertemuan berikutnya. Tolong anak-anak ya, pelajari lagi materi-materi kita, mulai dari materi perilaku konsumen, circle diagram, kemudian peranan, kegiatan ekonomi dan peranannya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, bagus, berarti kalian sudah mengerti semua. Untuk kita akhiri saja, silakan ya untuk disiapkan dan berdoanya ya. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum sampai di rumah, kalian dalam perjalanan harus hati-hati, gunakan kendaraan dengan benar, jangan terlalu cepat, kemudian supaya tidak terjadi kecelakaan dan selamat sampai tujuan ya. Dan di rumah pelajari lagi materi yang kita hari ini.